kesebelasan Asia mampu bersaing dengan raja-raja sepak bola dunia. Korea Selatan, Jepang. Selain skill, tentunya ada yang nampaknya masih menjadi bagian dari kekurangan kita, mental. Ada satu perubahan yang sangat substantif dengan direkrutnya John Herdman. Peralihan dari Patrick Kluivert ke John Herdman, sedikitnya ada 3 selain skill, kemudian juga stamina, dan mampu mewujudkan rasa kebersamaan, kompak sekali bahasa sederhananya. Dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Fikri, coba pemain-pemain kita diberi kesempatan. Donitri, sentuhan John Herdman mampu sekelas dengan pemain-pemain Belanda. Rizky Ridho, sayang Yakob Sayuri nampaknya belum terlalu banyak diberi kesempatan. Beckham sudah mulai nampak. Ada satu yang unik, Pak Menpora, tahun ini justru yang kita rekrut adalah pemain-pemain dari Australia. Dan saya sepakat usia di bawah 25. Karena yang direkrut tahun-tahun yang lalu di atas 25, nampaknya dari sisi stamina dan dari sisi kebiasaan hidup sulit atau lama adaptasi. Ini menjadi satu catatan tersendiri. Mudah-mudahan dari 212 kemudian kemarin naik menjadi 119, mestinya 118. Tapi turun lagi satu ini jadi 119 setelah kita mengalahkan Oman. Nah, kita berharap mudah-mudahan 2027 kita bisa tembus di antara 90 atau 80. Peringkat dunia antara 80 sampai 90. Ini akan sangat tergantung ini. Secara singkat, PKB memahami, menyetujui, dan sekaligus mensupport, mendukung langkah-langkah naturalisasi ini, dan ini mudah-mudahan benar-benar menjadi kebangkitan Indonesia, tidak hanya sekedar di Asia Tenggara, tetapi juga di Asia. Sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setuju PKB, Beb ya? Baik. Selanjutnya fraksi Nasdem. Pak Purtasan, silakan Pak Purtasan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan saudara anggota yang saya hormati, Pak Ketua Umum atau PSSI atau Menpora yang saya hormati, setiap kali ada naturalisasi udah pasti ya ada harapan, keinginan untuk tim kita itu selalu lebih baik dari sebelumnya. Tapi saya juga selalu mengingatkan Pak Menteri ya, pertama bahwa naturalisasi ini benar-benar harus menjadi kebijakan pendukung sebetulnya, bukan kebijakan utama. Mengapa? Karena naturalisasi itu diperlukan untuk mempercepat peningkatan prestasi tim nasional. Namun pembinaan pemain lokal juga harus tetap menjadi prioritas utama, maksud saya begitu. Jadi ini jangan sampai dilupakan. Jangan sampai naturalisasi menghambat kesempatan pemain muda Indonesia untuk berkembang. Jadi saya tetap ingin putra-putra terbaik Indonesia juga bisa maju bersama-sama. Yang kedua, catatannya adalah harus ada transfer pengetahuan dan pengalaman. Ini menjadi penting. Pemain naturalisasi diharapkan menjadi mentor bagi pemain lokal. Pastikan ke sana arahnya, mewarnai. Pengalaman bermain di liga dan kompetisi intern harus ditularkan kepada pemain Indonesia.
Dampaknya harus dirasakan dalam peningkatan kualitas tim secara keseluruhan. Nah, itu harapan dari kami. Nah, terakhir tentu menjadikan naturalis sebagai jalan menuju prestasi nasional. Nah, kami dari fraksi Partai Nasdem ya mendukung sepenuhnya naturalisasi pemain sepanjang dilakukan secara selektif, transparan, dan bertujuan berupa tim nasional Indonesia. Naturalisasi harus berjalan beriringan dengan pembinaan pemain muda, pembangunan kompetisi yang sehat, serta penguatan sepak bola akar rumput agar Indonesia mampu melahirkan talenta terbaiknya sendiri secara berkelanjutan. Saya kira itu pimpinan dari fraksi Nasdem. Prinsipnya kami support betul semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Profesor Purtasan. Lanjut fraksi Gerindra. Terima kasih banyak Bapak Pimpinan bersama kawan-kawan di Komisi 10 yang saya hormati, Bapak Menteri, sama jajaran yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim mengenai naturalisasi atas nama Michelle Lebakri dan Luke Anthony Fikri, tentu kita sangat setuju. Namun demikian saya juga perlu memberikan sedikit catatan untuk kita semua. Kalau Pak Menteri saya kira tidak perlu diajar. Orang katakan bahwa tidak perlu mengajar itik berenang. Saya kira Pak Menteri sudah sangat paham. Tetapi kalau kita melihat pemain-pemain kita juga masih banyak pemain lokal yang punya potensi yang sangat besar. Tapi mungkin karena Asprop ataupun Askap tidak terlalu berfungsi di daerah maupun provinsi, ini saya mohon agar supaya bisa betul-betul dilakukan peningkatan, ada event-event yang dilakukan sehingga kita bisa mendapatkan tenaga-tenaga dari kabupaten kota yang juga punya kualitas yang baik. Saya mohon maaf Pak Menteri, kita masih ingat waktu Ligina 4, Ligina 5, Pak Menteri itu yang luar biasa di Persija, dan waktu itu saya berada di PSM Makassar. Kalau kita melihat dulu, bagaimana line up pemain asing di Liga itu hanya 5, yang bisa dimainkan 3. Sekarang konon kabarnya line up boleh 11 dan bermain boleh 8. Artinya apakah ini apakah ini indikator menjadi suatu kemajuan untuk pemain-pemain kita atau ini suatu kemunduran? Dan kedua, sampai kapan ini bisa berakhir? Semua pemain-pemain kita adalah pemain lokal yang kita banggakan. Saya harapkan ada roadmap, ada rencana-rencana ke depan bahwa yang pertama naturalisasi ini mungkin bisa kita plot bahwa hanya sekian. Yang kedua, di Ligina ini juga jangan nanti yang dahulu 5 dan up menjadi 3 bermain, sekarang 11 memain 8, nanti bisa saja semua pemain asing yang bermain. Di mana orang-orang kita, di mana para pemain-pemain kita yang banyak di kabupaten kota, tetapi tidak ada yang bisa muncul di permukaan. Oleh karena itu maka harapan saya dan harapan kita semua tolong agar supaya event-event yang baik dilakukan di Askap maupun Asprof ini bisa terus digalakkan dan bisa terus pemerintah daerah juga bisa mendukung untuk dilakukan ini. Telah berapa kali Pak Menteri saya tahun lalu melakukan event yang sangat besar dengan jumlah pemain, jumlah klub hampir 100 atas nama Menteri untuk melakukan itu di salah satu kabupaten dan antusias sangat luar biasa. Tetapi setelah itu tidak ada teleskoping yang bisa melihat anak-anak ini bisa muncul di permukaan dan banyak yang punya kemampuan. Tetapi pembinaan selanjutnya tidak ada. Inilah harapan kami Pak Menteri. Bukan hanya event dilakukan, ada teleskoping yang bisa melihat siapa yang bisa punya kemampuan, dididik, diberikan yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Menteri. Saya paham bahwa Bapak lebih mengerti, tetapi ini segera mengingatkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak